bertongkat ke Jubata, bertongkat ke adat basa, berpegai ke pengatur perkara. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama saya Lukatis. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Nangamau. Saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Nangasawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jalan-jalan ke Pangeran Kuning, singgah sebentar di Sungai Durian. Judul ceritanya Legenda Danau Kuning. Marilah kita dengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita yang bernama Danau Kuning. Ia memiliki paras yang sangat cantik. Sedikit pemuda mendekatinya. Dan pada suatu hari, ada pemuda yang melamarnya. Danau Kuning pun menerima lamaran seorang pemuda itu. Pemuda itu memanglah tidak kaya, tapi memiliki kepribadian yang sangat baik. Adinda, maukah Adinda menjadi teman hidup Kakanda? Apakah Adinda masih bisa menolak? Tidak Adinda, aku tidak bisa menerima penolakanmu lagi. Bagiku, kaulah segalanya. Baiklah Kakanda. Pernikahan dua insan yang dimabuk asmara pun terjadi. Awalnya berjalan dengan baik. Ditambah lagi setelah mereka mengetahui bahwa Danau Kuning mengandung seorang bayi. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Sayang sekali, kehidupan mereka sangat pas-pasan. Terkadang untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, pendapatan suaminya masih kurang. Maka dari itu, suaminya ingin pergi merantau keluar kota demi membiayai istri dan anaknya. Istriku, kehidupan kita sangat sulit. Ya suamiku, walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur. Tidak suami, tidak istriku, aku tidak ingin kau dan anak kita menderita. Maka dari itu aku akan pergi merantau keluar kota. Tidak suamiku, terus bagaimana dengan aku dan anak kita nanti? Aku hanya pergi sebentar saja, tunggu sampai apa yang kita inginkan tercapai. Ia pun terpaksa meninggalkan anak istrinya yang sedang hamil di desa. Tibalah pada suatu hari, Danau Kuning melahirkan seorang bayi, laki-laki yang tampan. Lalu ia menamainya Bujamunang. Seorang diri membesarkan anak memang sangat susah, tetapi karena kehadiran anaknya, ia tetap semangat dalam menjalani hidup. Suamiku, kau berjanji hanya ingin pergi sebentar saja. Sampai anak kita lahir pun, kau belum juga kembali. Lihatlah anak kita, sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan sepertimu. Bujamunang pun tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Ia juga sering bermain dengan anak-anak yang di desa lainnya. Terkadang ia juga sering lupa waktu. Dan pada suatu hari, Danau Kuning merasa begitu cemas karena melihat anaknya belum juga kembali pulang. Padahal harinya sudah petang. Munang, Munang, kau di mana nak? Ibu khawatir. Munang, Munang. Tak berapa lama, Bujamunang pun datang. Tampak merasa bersalah dan muka yang sangat polos. Tentu saja ibunya tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Lalu ibunya memukul
Bujang Minang memakai centong nasi yang ia biasa pakai untuk menanak nasi. Dasar anak nakal, sudah berapa kali ibu bilang, jangan main terlalu lama dan jangan main terlalu jauh. Setelah darah kuning, kepala Bujang Minang pun luka membekas. Setelah darah kuning melihat anaknya yang begitu kesakitan, ia pun berjanji kepada anaknya tidak akan mengulanginya lagi. Tahun-tahun pun berlalu. Bujang Minang pun tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang gagah. Ia juga ingin berlayar ke kota untuk memperbaiki hidupnya. Tetapi ibunya menolak. Setelah mendengar penolakan dari ibunya, ia pun tertanggung. Tentu saja ibunya tidak tega melihat dia kelihatan murung, lalu ibunya mengizinkan ia untuk pergi berlayar keluar kota. Syukur-syukur Bujang Minang bisa bertemu dengan ayahnya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Minang pun pergi berlayar keluar kota. Ia juga tidak dapat menemui ayahnya dan dia menyisihkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Setelah sudah dapat apa yang ia inginkan, ia pun merasa rindu dengan kampung halamannya. Lalu ia pun pulang ke kampung halamannya. Setelah ia pulang ke kampung halamannya, ia pun merasa begitu asing dan tidak mengenali kampungnya lagi. Ia juga tidak mengenali ibunya. Ia berpikir bahwa ibunya sudah terlalu tua. Dan pada saat itu ia bertemu dengan sang gadis yang sangat cantik. Ia pun jatuh cinta kepada gadis itu. Tetapi Bujang Minang tidak menyadari bahwa itu ibunya. Bujang Minang pun melamar gadis itu. Adinda, maukah Adinda menjadi teman hidup Kakanda? Darah Muning pun tertegun dengan kata-kata itu. Ia juga berpikir bahwa ia pernah mendengar kata-kata yang diucapkan suaminya. Apakah Kakanda yakin ingin menjadi teman hidup Adinda? Kakanda yakin Adinda? Ya, Kakanda. Meski perkenalannya cukup singkat, mereka mantap dalam menjalani hubungan. Lalu mereka menikah dan pada suatu hari, Bujang Minang pun menyuruh istrinya untuk mencari kutu di kepalanya. Setelah Darah Muning mencari kutu di kepala suaminya, ia pun melihat bekas luka dan menanyakan hal itu kepada suaminya. Kakanda, apakah Adinda boleh tahu bekas luka yang ada di atas kepala Kakanda itu? Biasalah, Kakanda dulu sangatlah nakal dan sering pulang terlalu malam sampai membuat ibu marah. Lalu Kakanda dipukul ibu menggunakan centong nasi. Darah Muning pun terkejut dan baru mengetahui bahwa itu adalah anaknya. Lalu berita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Warga desa menyuruh mereka untuk putus hubungan, tetapi Bujang Minang maupun Darah Muning tidak mempedulikannya. Tetua desa menyuruh mereka untuk melakukan upacara penebusan untuk membuat koja. Saat Bujang Minang membelah kayu menggunakan kapak itu tidak sengaja terkena bagian intimnya dan mengalami pendarahan yang cukup parah. Melihat hal itu, Darah Muning pun berusaha untuk menghentikannya dengan memegangnya. Karena hal itu membuat para dewa semakin marah dan mereka pun dikutuk menjadi batu. Nah, itu tadi akhir dari cerita tersebut.
daun pandan, daun selasih, ditambah dengan bunga kenanga. Sekian dan terima kasih. Semoga